Step 1. Edit Pro. Sounds beyond cool. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Wajo kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap proses demokrasi di Indonesia dengan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Wajo pada hari Jumat 23 Juni 2024. Aksi yang diinisiasi oleh HMI Cabang Wajo ini merupakan bentuk protes terhadap rancangan undang-undang pilkada yang saat ini sedang dibahas oleh DPR. Para mahasiswa menilai pembahasan rancangan undang-undang tersebut berpotensi membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60/PUU 21/2024 yang dianggap sebagai langkah mundur dalam menjaga demokrasi. Dalam orasinya satu persatu HMI Cabang Wajo menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk manipulasi konstitusional yang dapat menghambat prosedur demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Mereka juga mendasar Komisi Pemilihan Umum RI untuk segera mengeluarkan peraturan PKPU yang sesuai dengan putusan MK. Selain itu, HMI Cabang Wajo menuntut DPRD Wajo untuk tetap menjaga kedaulatan rakyat serta meminta pemerintah daerah Wajo untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Lebih lanjut, para mahasiswa juga menyuruhkan kepada Kapolres Wajo agar mencegah segala bentuk kekerasan dan tindakan premanisme terhadap masyarakat dan aktivis di Wajo. Mereka juga meminta dihentikannya tindakan represif yang bertujuan untuk memenjarakan aktivis di daerah tersebut. Sebelum saya memulai orasi ini, terlebih dahulu saya meminta untuk seluruh teman-teman merapatkan barisannya. Untuk semua teman-teman yang memegang atribut-atribut aksi, mohon ke depan. Kita perlihatkan seluruh aspirasi-aspirasi yang telah kita catat agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wajo bersama dengan seluruh jajarannya dapat melihat dan bersama-sama kita merasakan bahwa hanya hari ini bangsa kita sedang darurat demokrasi, kawan-kawan. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum itu saya ingin mendengarkan sekali lagi, karena sepertinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Wajo ini sangat rindu dengan salam perjuangan kita. Kemarin kita sama-sama melihat dan membaca bahwa ada suatu media yang mengatakan bahwa kantor DPRD Wajo ini sepi daripada aksi massa selamatkan konstitusi. Hari ini kita telah membuktikan bahwa HMI Cabang Wajo adalah lembaga yang akan selalu berada pada barisan terdepan untuk melawan, untuk menghancurkan segala bentuk penindasan yang ada di negeri ini. Sepakat kawan-kawan? Salam mahasiswa! Salam mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan sekalian, untuk pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa aksi kita pada siang hari ini adalah aksi unjuk rasa. Saya ulangi sekali lagi bahwa aksi kita pada hari ini adalah aksi unjuk rasa, bukan unjuk otot, bukan unjuk fisik. Maka daripada itu kami menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu aparat dari kepolisian
bahwa kami HMI Cabang Wajo datang dengan damai, datang dengan rasa yang melihat bahwa hari ini keadaan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, tentu kita sama-sama telah melihat dan juga mencermati perkembangan bangsa kita pada hari ini, bahwasanya demokrasi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita ini sedang dibrutali, sedang dicaci maki oleh orang-orang yang seharusnya menjaga demokrasi ini, oleh lembaga-lembaga yang menjadi pilar demokrasi, yaitu adalah lembaga legislatif dan eksekutif yang akhirnya bersekongkol untuk kemudian mau menganulir putusan-putusan daripada Mahkamah Konstitusi, kawan-kawan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang kita tahu bahwa terdapat dua putusan, yaitu adalah putusan pertama, putusan nomor 60 tahun 2024, yaitu adalah memutuskan tentang ambang batas syarat pencalonan, dan yang kedua adalah putusan 70, yaitu terkait dengan syarat usia pencalonan. Tentu ini adalah hal yang sangat menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena ini akan menjadi spirit bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu akan memberikan spirit bagi partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga menjadi alat perlawanan, kawan-kawan. Kenapa dia menjadi alat perlawanan? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi benteng untuk membentengi kelompok-kelompok yang bersekongkol untuk mendikte dan menyandra partai politik, dan kemudian memberikan satu strategi, yaitu adalah memberikan calon-calon perseorangan independen ataupun tidak mau melawan kota kosong. Dan akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah alat untuk kita melawan. Betul, kawan-kawan? Betul. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70, yaitu adalah syarat usia pencalonan yang dihitung pada saat penetapan paslon. Ini juga menjadi angin segar bagi kita. Hanya saja nampaknya ada keluarga yang tidak menginginkan bahwa kompetitor daripada anaknya itu adalah dapat melawan anaknya. Kawan-kawan sekalian, kita semua ini kuliah, kita bekerja, Bapak Ibu kepolisian, Bapak Ibu Satpol PP, Bapak Ibu Padewan, Bapak Ibu pegawai negeri yang ada di PB Kabupaten Wajo, semua bekerja hasil daripada upaya sendiri, bukan karena hasil bapaknya. Betul. Begitu, kawan-kawan, kita semua ini bekerja karena pribadi kita semua yang mandiri, bukan karena intervensi dan kemauan daripada bapak kita masing-masing. Tampaknya ada keluarga yang selalu mengandalkan bapaknya untuk meloloskan segala bentuk keinginannya, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa masalah-masalah yang ada di dalam kancah nasional juga tidak bakalan mungkin kita menutup mata lewat daripada aktivitas tersebut. Maka untuk itu, sebelum saya lanjut nanti, saya membacakan tuntutan kita pada hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa masalah-masalah yang ada di daerah kita ini, di tanah Wajo ini juga tidak luput daripada kesalahan-kesalahan, kawan-kawan. Maka daripada itu, kita juga mesti menyampaikan dan memberikan aspirasi bahwa di Kabupaten Wajo juga sedang tidak baik-baik saja. Kemarin kita dapatkan berita-berita viral. Ada video yang beredar di media sosial, joget-joget di depan Masjid Raya. Ini adalah bentuk ketidaktegasan dan tidak keseriusan daripada pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Begitu, teman-teman. Betul. Hanya saja bahwa betul bahwa video itu adalah aktivitas daripada kegiatan TAP dan sebagainya, akan tetapi perlu ada mekanisme yang jelas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo yang terkait dengan dinas untuk mengurusi hal tersebut. Belum lagi persoalan lampu jalan, kawan-kawan sekalian. Wajo ini adalah penghasil gas yang menghasilkan listrik. Jalanan yang di jalur 2 Sempangi itu yang selalu kita lewati malam-malam nyatanya sangat gelap. RTH
yang harusnya menjadi ruang terbuka hijau dan menjadi sumber daripada kehidupan masyarakat, akhirnya menjadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak senonoh, kawan-kawan sekalian. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang harus kita buka mata untuk menanggapinya. Untuk itu, sebelum saya melanjutkan pembacaan tuntutan kita ini, saya mengembalikan kepada koordinator lapangan dan untuk menjaga ritme aksi kita. Hidup mahasiswa! Maka dengan ini, pengurus cabang dan seluruh kader himpunan mahasiswa Islam cabang Wajo menyatakan sikap dan menyampaikan tuntutan sebagai berikut. 1. Mengecam segala bentuk manipulasi konstitusional terhadap prosedur demokrasi dan menuntut agar prosedur pemilihan kepala daerah tahun 2024 berjalan dengan penuh martabat dan fair sebagai pilar pokok demokratisasi. 2. Meminta dan mendesak KPU RI untuk menerbitkan peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. 3. Meminta pernyataan sikap DPRD Kabupaten Wajo untuk mendukung dan proaktif dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. 4. Meminta pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk tegas dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan menjaga citra nama baik Kabupaten Wajo. 5. Meminta kepada Kapolres Wajo untuk mengimbau seluruh aparat kepolisian untuk tidak melakukan tindak kekerasan atau aksi premanisme terhadap masyarakat, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang sebagai aktivis di Kabupaten Wajo. 6. Mendesak dan menuntut untuk menghentikan dan tidak mengulangi lagi tindakan-tindakan yang berupaya untuk memenjarakan para aktivis di Kabupaten Wajo. Sepakat, kawan-kawan? Untuk itu, mari kita sama-sama bersama-sama memasuki ruangan aspirasi DPRD Kabupaten Wajo dan memasuki rumah kita semua. Dan tadi kita telah dipersilakan oleh anggota aparat kepolisian dan juga kita telah dipersilakan oleh staf yang ada di DPRD Kabupaten Wajo. Untuk itu mari kita masuk, kawan-kawan.